Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel RPU. Nah, untuk kali ini kita akan sharing-sharing seputar peternakan bebek petelur. Semoga hari ini teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk kali ini saya akan membahas yaitu dampak terbesar yang akan terjadi jika kita merawat bebek petelur tidak merasa ikhlas dan tidak merasa senang. Jadi, untuk mengetahui videonya, mari kita simak. Oke, salam jumpa lagi bersama channel RPO. Nah, channel pemersatu para peternak bebek petelur pemula. Intinya saya pun pemula. Intinya kita selalu berpikir positif. Nah, semoga untuk hari ini teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk hari ini kita akan tetap sharing-sharing yaitu seputar peternakan bebek petelur. Intinya karena peternak bebek petelur kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan, khususnya kita yang ada tinggal di pedesaan ataupun di pinggiran kota yang jauh dari pemukiman, bisa kita lakukan dengan cara peternak bebek telur. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu dampak besar yang akan terjadi jika kita beternak bebek telur tidak ada sedikit pun rasa ikhlas. Oke, jadi teman-teman, intinya itu perlu kita sampaikan karena beternak bebek telur ini memang betul-betul peternakan yang skala banyak yang membutuhkan modal besar. Jadi jika kita nggak memikirkan matang-matang untuk memulai beternak bebek telur, seharusnya kita harus pelajari dulu dan ketahui apa itu bebek telur. Jadi kita akan melihat apa dampak besar yang terjadi jika kita memelihara bebek telur merasa gersuloh ataupun mengeluh nggak ikhlas. Oke, jadi teman-teman, yaitu dampak besar salah satunya yaitu yang akan terjadi pada kita tidak akan panjang untuk melakukan peternakan bebek petelur karena kita merasa rugi aja. Walaupun kita untung sedikit dibilang rugi. Makanya dalam peternak bebek telur itu tanamkan rasa ikhlas, jadi kita merasa senang. Sebetulnya kalau kita merawat betul dengan cara yang baik, dengan cara konsisten, yang pasti kita pasti dapat lebih ataupun dapat keuntungan. Karena banyak para peternak bebek telur itu hanya sekedar mendengarkan yang buruk-buruk, yaitu mendengarkan solusi dari para orang yang nggak pernah beternak. Jadi akibatnya para peternak bebek telur itu hanya menanggapi hanya satu titik, tidak bisa mengambil satu keputusan yang positif. Jadi teman-teman harus betul-betul teguh pendirian kalau ingin beternak bebek telur. Tanamkan di hati itu rasa senang, karena bebek telur ini gak akan mungkin apa yang kita lakukan dengan positif itu dapatnya negatif. Tujuan kita kan pertama kali kita beternak bebek telur, memberi pakan, merawat. Sebetulnya kalau kita betul-betul merawat dengan apa yang dianjurkan oleh para pakar ataupun para ahli senior yang udah berpengalaman, yang pasti kita tidak akan mengalami kerugian dalam beternak bebek telur. Makanya nanti untuk masalah pemberian pakan itu, kalau masalah bebek untuk pakan itu ya apa saja dimakan, cuma apa ada kandungan-kandungan untuk membentuk benih-benih telur dalam tubuh bebek. Makanya teman-teman kiranya bebek itu enak 100 ekor diberi makan aja mau makan, padahal kalau pakannya sembarang yang pasti hanya kotorannya aja yang keluar, yang jelas telurnya nggak akan keluar. Itu yang menyebabkan kerugian. Makanya di zaman sekarang enak, pakan itu udah ada pabrik, ada pakan jadi yang lengkap dengan protein, nutrisi dan mineral. Dan sekalian pun kalau di pakan jadi ini untuk masalah vitaminnya udah dah, kita hanya memberi pakan vitamin tambahan saja. Jadi intinya kalau kita menggunakan pakan-pakan yang betul-betul dianjurkan, bebek itu akan sehat. Kalau misalnya kita melihara bebek kering, mungkin kalau untuk per 100 ekor, insya Allah dalam jangka satu periode pun bisa utuh 100 ekor. Beda kita beternak bebek telur di persawahan ataupun di angon,
itu resikonya lebih besar untuk masalah penyakit, untuk masalah kematian bebek telur itu sendiri. Oke, dampak selanjutnya yaitu yang akan terjadi jika kita tidak merasa ikhlas ataupun tetap ngerusul loh dalam beternak bebek telur, yaitu kita akan merasa malas dalam merawat bebek telur. Jadinya kita nggak konsisten. Jadi kalau kita udah merasa nggak ikhlas, kita udah merembet kemana-mana, yaitu malas merawat. Kalau udah malas merawat bebek telur, yang pasti bebek telur itu tidak akan maksimal untuk bertelur, tidak akan rutin bertelur setiap pagi. Nanti kita suka hati aja untuk masalah pemberian pakan, terus kita jadi urak-urakan, masalah perawatan itu nggak diperhatikan betul-betul, masalah ukuran-ukuran pakan itu nggak diperhatikan, itu akibat kita merasa nggak ikhlas. Maka segala sesuatu yang nggak ikhlas itu akan menjadi hal yang negatif. Jadi untuk teman-teman, khususnya kita para pemula, yaitu kita harus melatih, walaupun nggak ikhlas sekali ya, kita harus betul-betul menyayangi hobi. Yang pasti kita anggap aja kita pedagang bebek telur. Dikala kita memberi pakan satu goni, nanti habisnya sekian, misalnya harga pakan itu dia 400.000, kita anggap aja nanti habis pakan itu dia untuk menghasilkan telur-telurnya bisa melebihi, yaitu menjadi 600.000. Kalau dia misalnya skala besar bisa menjadi sekian, itu satu keuntungan sendiri. Makanya untuk para peternak bebek pemula, kita harus tetap semangat, tetap optimis. Jangan dengarkan sharing-sharing pada orang yang nggak pernah beternak bebek telur. Yang jelas, oh bebek telur itu makan aja, yang jelas nanti kita tumpur. Nah itu jelas nanti teman-teman jadi down dan jadi mentalnya nggak kuat untuk masalah itu. Dampak selanjutnya itu jika kita nggak merasa ikhlas, intinya kita terus merasa ingin hasil besar terus. Jadi kalau kita merasa udah hasil kecil, intinya kita udah betul-betul nggak ikhlas untuk merawat bebek telur. Makanya kita apapun yang kita lakukan itu ya dari nol, yaitu dari skala kecil dulu, dari pelajaran dulu, dari ilmu dulu. Makanya orang yang langsung beternak tanpa mengantongi ilmu nanti bisa menjadi para hater ataupun penyemangat, mengendorkan para rekan-rekannya ataupun kawan-kawannya. Jadi intinya kita nggak boleh, intinya kita mengendorkan rekan-rekan, intinya kita kan harus memang betul nggak tahu bilang nggak tahu. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, intinya kita dalam beternak bebek telur, jika kita merasa nggak ikhlas, ada dampaknya, itu kita nggak akan panjang kita dalam beternak bebek telur. Dan yang kedua, kita tidak terlalu malas kita dalam merawat jika kita tidak merasa punya hasil besar. Dan yang ketiga yaitu intinya kita akan menjadi orang yang selalu berkata buruk kepada teman-temannya, sehingga teman-teman menjadi down. Nah jadi semoga teman-teman, intinya kita dalam beternak bebek telur selalu di hati ataupun ikhlas untuk merawat bebek telur. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Jika ada sharing-sharing ataupun unek, tulis di kolom komentar. Saya sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.